Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, ataupun selamat malam ya, kapanpun adik-adik membuka atau mempelajari bab ini karena ini adalah asinkronus, baik melalui YouTube maupun melalui LMS Sunan, ya. Selamat waktu kapanpun itu, dan saya mendoakan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Sekali lagi saya terus mengingatkan untuk yang belum vaksin agar segera vaksin, dan yang sudah vaksin harus tetap booster gitu ya, supaya kita di semester depan bisa memaksimalkan pertemuan secara tatap muka gitu ya. Sambil kita berharap supaya COVID yang lagi naik ini, lagi naik lagi gitu ya, segera bisa kembali melandai seperti itu. Oke, seperti sudah kita perjanjikan di pertemuan sebelumnya, asinkronus kali ini akan memasuki bab baru, yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Ya, hari ini Selasa 26 Juli 2022. Oke, seperti biasa ini adalah pelajaran PAK di Universitas Muria Kudus di Fakultas Hukum, ya. Jadi mungkin ada perbedaan dengan fakultas lain atau dengan universitas lain. Nah, tentu saja perbedaannya adalah di sini kita lebih menyoroti dari sisi hukum. Nanti akan kita kaitkan apa sih kaitannya nilai dan prinsip itu dengan hukum itu sendiri, gitu ya. Oke, identitas mata kuliah sudah diketahui bersama bahwa mata kuliahnya PAK ini adik-adik, teman-teman semua ada di semester 6 dan sebanyak 2 SKS. Ya. Selanjutnya seperti sudah disampaikan di pertemuan pertama ya, saya rasa Bu ini juga sudah menyampaikan di pertemuan pertama itu ada tab RPS gitu ya, bisa diklik dan di-download hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mulai dari prinsip anti korupsi yang nanti akan ada discussion juga, dan next kita akan ada case method juga ya. Tugasnya apa sudah boleh disampaikan juga di pertemuan sebelumnya yang harus dipersiapkan agar kita nanti saat discussion dan case method itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Penilaiannya juga sudah Bu Adis sertakan di kolom yang 2 dari kanan gitu ya, teman-teman adik-adik bisa lihat. Oke, bukunya masih sama. Buku yang Bu Adis gunakan ini adalah buku rekomendasi dari Dirjen Dikti sendiri yang juga sudah di-approve oleh KPK gitu ya. Kemarin Bu Adis dan Bu Heni ikut training of trainers, dan buku yang direkomendasikan dan dikirimkan ke kami itu adalah ini. Gitu. Jadi boleh menggunakan buku ini sebagai panduan utama, tidak apa-apa, pakai buku lain tidak apa-apa, tapi yang kami dosen gunakan itu adalah buku ini, ya. Oke, kita akan masuk ke nilai anti korupsi. Sebelum lebih jauh, Bu Adis mau disclaimer dulu bahwa tadi di awal sudah terlihat ada nilai, ada prinsip gitu ya. Apa bedanya? Ini secara ini dulu ya, secara di luar hukum itu sendiri, nilai itu sesuatu yang lebih abstrak gitu ya. Kalau diibaratkan bintang, itu nilai adalah hamparan bintang yang begitu banyak di angkasa gitu ya, di tata surya katakan gitu. Nilai itu begitu banyak, begitu ragam, dan kita bicara negara gitu, nilai di negara Indonesia beda lagi dengan negara Belanda, beda lagi dengan negara Perancis, dan seterusnya. Jadi nilai itu banyak pengaruhnya dan beragam gitu ya, dan tidak ada nilai yang dikatakan salah gitu. Bisa aja di Indonesia tidak ada nilai itu tapi di negara lain ada, dan itu tidak salah. Kalau memang kesepakatan di negara itu adalah nilai itu dijunjung tinggi, maka that's it gitu ya. Itu soal nilai dulu. Nah, kita kaitkan nilai itu dengan anti korupsi gitu ya. Korupsi sendiri pengertiannya teman-teman adik-adik udah paham, dari awal sudah kita bahas ya. Pengertian korupsi itu apa? Anti korupsi berarti anti dari perilaku yang pengertiannya banyak itu, pengertiannya panjang itu, dan berarti kalau kita gabungkan nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang mendasari ya, atau memayungi. Jadi adik-adik teman-teman boleh mengibaratkan nilai itu sebagai fondasi atau sebagai payung, sama aja gitu ya. Anti korupsi itu berada di tengah gitu ya, nilai itu sebagai dasar, sebagai fondasi, sebagai payung juga bisa, yang menaungi anti korupsi itu sendiri gitu ya. Jadi anti korupsi itu tidak akan berjalan tanpa adanya nilai-nilai yang
dijadikan fondasi atau dijadikan poin tersebut. Oke. Nilai yang pertama adalah kejujuran, gitu ya. Ini Bu Adis hanya memantik sedikit-sedikit aja, gitu. Teman-teman adik-adik boleh memperkaya, menambahkan sendiri nilai-nilai kejujuran, poin-poin kejujuran apa lagi yang harus ditambahkan, khususnya dalam konteks anti korupsi, gitu ya. Di sini ada pendapat yang digunakan dalam buku yang tadi sudah Bu Adis tampilkan covernya ya. Ini ada menurut Sugono, gitu ya. Pak Sugono ini mengemukakan beberapa nilai anti korupsi pada tahun 2008 gitu ya. Tentunya sudah lama, sudah 14 tahun gitu berarti, tapi saya rasa yang namanya nilai itu dari dulu sampai sekarang itu bertahan gitu. Sesuatu dianggap sebagai nilai itu pasti dia punya sesuatu yang membuat dia bertahan gitu. Dia tidak runtuh, tidak lekang oleh waktu gitu ya, tidak runtuh oleh kemajuan zaman. Berarti yang namanya kejujuran itu dari dulu sampai sekarang, sampai sepanjang segala abad, amin gitu ya, itu akan selalu dijunjung tinggi gitu ya. Oke, yang pertama kejujuran. Ini menurut Pak Sugondo, jujur itu didefinisikan sebagai yang pertama, lurus hati. Ya, lurus hati itu berarti nggak belok-belok hatinya. Ya, udah menetapkan tujuan pada ini. Oke, aku akan menjadi pejabat publik yang baik. Berarti dia lurus, dia jujur, nggak belok-belok, nggak mudah ke distract gitu kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Tidak berbohong, jelas jujur berarti tidak berbohong. Kalau dia mau pergi ke sini, yang ngomong pergi ke sini. Ada surat tugasnya, ada laporan bertanggung-jawabannya. Kalau dia menghabiskan dana segini, dia butuh dana segini, itu juga jelas. Nanti kaitannya juga dengan prinsip transparansi yang kita bahas. Tidak curang, ya. Jadi kalau memang caranya seperti itu, ya harus dilakukan seperti itu. Nggak ambil jalan pintas, nggak ambil gampangnya gimana, itu enggak gitu ya. Kalau memang prosesnya seperti itu, alurnya seperti itu, ya diikuti itu. Dan adik-adik, disclaimer lagi, ini nilai dan prinsip anti korupsi tidak hanya berlaku untuk pejabat ya, tapi berlaku juga untuk kita, untuk semua. Ya, korupsi bukan hanya soal merugikan keuangan negara secara makro iya, tapi secara mikro kita bicara korupsi waktu, korupsi tanggung jawab, korupsi kejujuran juga bisa gitu ya. Jadi yang Bu Adi sampaikan ini ditambah dengan nilai yang teman-teman nanti browsing sendiri, perkaya sendiri, baca sendiri dari jurnal atau buku lain, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak di rumah, sebagai mahasiswa di kampus, sebagai seorang anggota organisasi di organisasi apapun adik-adik teman-teman berada gitu ya, sebagai nanti calon sarjana hukum ini sekarang ya, dan nanti sebagai sarjana hukum, nanti kalau udah bekerja sebagai pengacara, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai dosen gitu. Nah, ini harus diterapkan seperti itu ya. Ya, tadi kita sampai ke tidak curang. Selanjutnya, jujur adalah sifat yang sangat penting. Karena tanpa sifat itu tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial. Nah, nyambung ya sama yang gue disampaikan tadi, bahwa ini tuh juga implies, saya juga applied di kehidupan sosial, nggak cuma di korupsi secara makro gitu ya. Oke, pejabat yang korupsi berarti dia nggak jujur gitu, tapi apa bedanya kalau kita juga nggak jujur gitu? Kalau sekarang ada jujur sama diri sendiri gitu ya, itu juga penting gitu ya. Kalau batin kita, nurani kita mengatakan, hey jangan mencuri, tapi kita tetap melakukan mencuri, berarti kita tidak jujur sama diri sendiri. Kayak gitu, ya. Oke, kejujuran juga bisa dikaitkan dengan 3 nilai UMK gitu ya. Santun, cerdas, berjiwa wirausaha. Tiga-tiganya implies gitu. Santun berarti jujur sama ajaran agama apapun yang ada anut gitu ya. Santun, cerdas. Ya, kalau cerdas berarti ya nggak nyontek, nggak ngepek, nggak bikin fotokopi yang diperkecil kayak gitu misalnya. Berjiwa wirausaha. Nah, teman-teman yang suka dagang, yang hobi dagang, yang membantu dagang, atau apapun gitu ya dalam konteks wirausaha, ya jujur sama pembukuannya, sama laporan keuangannya seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjut ke nilai kedua, yaitu kepedulian. Ya, masih menurut Sugono, peduli itu berarti yang pertama mengindahkan. Ya, mengindahkan itu berarti
bukan berarti sesuatu dilukis, dibikin bagus, dibikin indah, nggak hanya seperti itu ya. Mengindahkan tuh berarti kalau dalam bahasa Sunda tuh ngewaro, ngewaro ya, gateke kalau bahasa Jawanya. Gitu. Jadi apapun yang Bapak Ibu dosen sampaikan di kampus, di rumah ayah ibu, bapak ibu, mama papa, bunda ayah sampaikan itu diindahkan. Nggak cuma itu, misalkan sesepuh gitu ya, kalau dalam konteks agama ada kiai, ada pendeta, kemudian di organisasi ada ketua kayak gitu, ya diindahkan ya. Kalau selama beliau yang mau disebutkan tadi itu mengajarkan hal yang jujur, nanti ada nilai-nilai itu ya, yang jujur, yang transparan, yang akuntabel, ya harus diindahkan gitu ya. Kalau tidak diindahkan berarti apa ya, membangkang gitu. Bisa aja yang beliau sampaikan itu memang sebuah sebuah aturan yang aturan kan bisa lisan bisa tertulis ya. Aturan lisan nggak digateke gitulah, gimana? Ya berarti kita tidak, sama saja tidak menaati aturan seperti itu. Selanjutnya memperhatikan, sama ya artinya dengan mengindahkan. Berarti menjunjung tinggi nilai-nilai itu juga termasuk mengindahkan dan memperhatikan. Selanjutnya menghiraukan. Ya, lawannya menghiraukan berarti acuh. Itu berarti nggak boleh tuh acuh, hirau sama sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, yang terlihat mata, berarti ya, yang kita dengar, yang terdengar indera pendengaran, gitu ya, atau yang disampaikan tadi, disampaikan oleh pihak lain gitu yang sudah disampaikan tadi. Nah, kepedulian itu juga berarti misalnya kamu lihat temen nyontek nih, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen dengan keterbatasan indera manusia ya nggak bisa melihat, tapi kamu lihat, paling nggak cuma dibilang next jangan kayak gitu dong, kayak gitu ya, cukup kayak gitu aja. Ada resiko dalam setiap perbuatan ya, misalkan dia akan marah, dia akan dan seterusnya. Seenggaknya kita sudah pernah mengingatkan satu kali, gitu ya. Semesta dan Tuhan itu akan terus bekerja gitu. Kalau paling nggak teman-teman udah ngingetin satu kali, sisanya terserah dia, gitu ya. Sisanya urusan Tuhan dan semesta. Tuhan dan semesta akan punya waktunya sendiri. One day mungkin nggak dalam waktu dekat, dalam waktu 1-2 hari mungkin enggak ya, tapi mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun pasti akan ada sesuatu gitu ya. Ini terjadi gitu sama Mbak Rizky gitu. Adik-adik waktu zaman sekolah khususnya SMA ya, pasti ada juga ngalamin lah. SMA kan waktunya apa ya, umur 16, 17 itu kan wah lagi nakal-nakalnya gitu. Banyak banget temen-temen saya gitu ya yang nyontek, yang bikin kepean, fotokopi diperkecil. Bahkan kalau nggak salah, ngerti ya, sampai awal-awal kuliah tuh saya masih ngerasain itu gitu ya. Ada yang pura-pura tunjuk catatan saya, buat fotokopi diperkecil gitu ternyata. Yang saya lakukan juga cuma kayak gitu, karena saya juga merasa tidak punya hak untuk ngebentak atau gimana. Saya cuma lain kali kalau kamu pinjam catatan saya untuk diperlakukan seperti itu, nggak akan saya kasih pinjam gitu ya. Cuma kayak gitu aja gitu. Dan itu terjadi back dan hampir 8 tahun lalu gitu kalau di track back dari sekarang. Saya nggak tahu apa yang mereka jalani setelah itu ya. Jalan hidup orang kan lain-lain, tapi life must go on gitu ya. Masing-masing menjalani sendiri. Saya akhirnya berada di sini jadi dosen. Dan ya saya lihat teman-teman saya juga masih sama-sama struggle-nya gitu seperti saya ya, umurnya kan sama. Tapi saya rasa saya punya nilai-nilai yang lebih dari mereka gitu. Saya bisa sampai di titik ini tanpa nilai-nilai yang saya perjuangkan sejak 8 tahun lalu itu, saya rasa saya nggak akan bisa sampai di titik ini gitu. Belum tentu dengan nilai-nilai yang mereka pertahankan itu mereka akan jadi seperti saya gitu ya. Dan dengan apa yang ada pada saya sekarang, tidak hanya saya bersyukur atas berkat Tuhan, tapi saya juga bersyukur bahwa nilai-nilai yang saya pertahankan itu ternyata membuat saya jadi seperti sekarang. Gitu ya. Ada yang membedakan antara tetap akan membedakan itu antara kita dan orang lain. Nah, itu juga tergantung nilai-nilai apa yang kalian pertahankan dan kalian perjuangkan. Gitu. Nah, peduli itu juga seperti itu, gitu ya. Yang saya lakukan
8 tahun lalu itu saya rasa juga kepedulian terhadap diri saya sendiri gitu. Kalau saya tidak mengingatkan teman saya waktu itu, saya rasa saya akan gondok selama 8 tahun gitu ya. Wah kesal banget tuh sama tuh orang, selama 8 tahun itu akan menjadi duri dalam daging gitu di diri saya. Walaupun saya nggak tahu apa yang dia lalui, tapi seenggaknya saya sudah mengingatkan dia gitu. Saya sudah memberitahu kalau tidak untuk diperlakukan seperti itu. Itu saya rasa juga peduli terhadap diri dan orang lain. Yang kedua, peduli terhadap sekitar juga gitu. Misalkan ada yang kesusahan gitu-gitu, teman-teman udah lebih jago lah daripada saya. Saya tahu teman-teman sering bikin crowdfunding juga. Beberapa kali saya lihat posternya seperti itu ya, dan itu patut dipertahankan dan diperjuangkan. Oke, nilai selanjutnya ada kemandirian. Nah, ini dia. Ini yang masih sampai sekarang saya rasa teman-teman masih kurang banget kemandiriannya gitu. Masih sedikit-sedikit, Bu Adis, masih sedikit-sedikit, Bu ini gimana? Padahal role dan rules sudah saya sampaikan di awal kuliah kayak gitu. Nah, ini yang masih sangat perlu digodok, soft skill Fakultas Hukum UMK di konteks kemandirian gitu ya. Sedikit sharing lagi, tidak membandingkan ya, tapi saya ingin teman-teman juga bisa memperjuangkan nilai ini gitu. Back ke 8 tahun lalu ya, saya kuliah S1 terutamanya, karena teman S1, saya juga waktu S1 8 tahun lalu, yang namanya KRS, itu adik-adik, dosen wali itu membebaskan lah, terserah kamu mau ambil apa, kamu yang tahu harus ngulang makul apa, kamu yang tahu apa yang harus diperjuangkan dulu, KRS-mu tuh diisi apa dulu, mau ambil kelas jam berapapun, gimana pun. Jadi kami ada 10 kelas yang bisa dipilih gitu ya. Mau nyusun jadwal gimana pun, that's your rights. Itu hak kamu gitu ya. Nanti pada akhirnya kalau sudah oke, deadline sudah selesai dan sudah selesai, saya nanti tinggal setujui gitu ya. Mungkin kalau di POV kalian ya, point of view kalian itu cuek, tapi bagi saya itu sebuah kepercayaan gitu ya, yang menggodok kemandirian saya dan teman-teman saya waktu itu, waktu zaman kuliah gitu. Nah, saya rasa ini hal yang bagus gitu ya. Selama kalian bisa melakukan itu sendiri, bisa tahu apa yang harus diperjuangkan, apa yang tidak, lakukanlah itu sendiri. Gitu ya. Belajar melakukan itu sendiri. Kecuali kalau udah mentok, udah bingung, udah aku nggak bisa apa-apa lagi, aku mungkin di titik kudu nangis gitu ya. Nah, oke, baru silahkan hubungi Bapak Ibu dosen wali gitu misalkan. Tapi selama masih bisa, selama masih mungkin, ya nggak apa-apa. Kalau cuman beda kelas nggak sama temennya, apa salahnya? Toh teman-teman semuanya di sini sama, ya. Mau kelas A, B, C, P, D, E, F, G, H, I, J semuanya sama. Gitu ya. Pada akhirnya kalian semua juga akan diwisuda di sarjana hukum sama, gitu ya. Bu kelasnya sore nggak masalah, kelasnya siang nggak masalah. Kenapa? Ya Bapak Ibu dosen juga ngajarnya sama. Apa kalau kelas sore jadi ngajarnya sambil tiduran, sambil gimana, sambil makan? Oh enggak, sama. Semua dilayani dengan sama. Ya maka dari itu mandiri itu sangat 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 penting. Ya jangan ibaratkan mandiri sebagai cuek gitu ya, tapi mandiri berarti kamu tuh tatak tegen bisa melakukan semuanya sendiri, belajar untuk memahami keadaan itu juga dengan sudut pandang yang positif gitu ya. Kalau adik-adik maaf itu memandangnya dengan cuek, ya negatif terus, pesimis terus gitu. Tapi kalau dengan mandiri, dengan sebuah positif, oke, I can do it gitu. I can do it. Aku masih punya kesempatan, masih punya waktu, dan do it gitu ya. Itu konteks kemandirian gitu ya. Kalau dibilang, Bu Adis emangnya mandiri banget juga, kadarnya, namanya nilai itu kan abstrak ya, nggak ada kadarnya gitu, nggak ada nilainya, oh nilai kemandirian 95 gitu, nggak ada. Tapi manusia kan terus belajar gitu ya, saya juga terus belajar. Sederhana aja memahami konteks teknologi itu juga mandiri loh, ya kan. Hari ini ada Zoom, mungkin besok udah lain lagi, apalah yang lebih canggih gitu. Yang kita lawan juga kan kemajuan teknologi ya. Nah, itu juga ada konteks kemandirian di situ. Kayak gitu. Bu, ini gimana nih? Itu kita bicara soal sistem. Ya, sistem itu bergerak sendiri. Connect internet langsung jalan gitu loh.
ya. Nggak bisa Bu Adis terus sistemnya begini, saya putar dulu, nggak bisa kayak gitu ya. Makanya kalian harus 2-3 step lebih maju daripada sistem itu, baik itu hatinya, batinnya, maupun ininya ya, secara intelektual gitu, secara logika kalian juga harus 2-3 step lebih maju daripada teknologi contohnya. Nah, kemandirian itu juga erat kaitannya dengan proses pendewasaan diri gitu ya. Berarti kalau kalian mau belajar untuk terus mandiri, berarti day by day kalian juga akan terus menjadi dewasa gitu ya. Umur itu akan bertambah tanpa diminta, tapi dewasa itu proses seperti itu ya. Bisa terjadi secara umur dia lebih muda tapi dia lebih dewasa, itu banyak terjadi gitu ya. Jadi tadi kembali, selama kalian masih ada waktu, masih ada kesempatan, maka jujurlah, maka mandirilah, maka selanjutnya disiplinlah. Ya. Nah, disiplin itu gabungan tadi deh, gabungannya jujur, ya, gabungannya mandiri, gabungannya peduli, itu berarti disiplin. Ya, teman-teman tahu ya, adik-adik tahu bagaimana Bodi sangat menerapkan disiplin gitu. Absen via Sunan, Bodi ada deadline-nya. Bodi sudah sampaikan juga nanti kalau kita tatap muka, kalau Bodi sudah ada di kelas, sebaiknya kalian tidak usah masuk karena berarti kelas sudah dimulai. Tugas telat Bu Adis nggak ada ampun gitu ya, karena deadline sudah Bu Adis jelaskan dan tertulis kembali juga di LMS di Sunan gitu ya. Nah, kenapa sih kayak gitu? Bukan berarti Bu Adis nih militer nih, kayak di Akpol apa di Akmil, enggak. Disiplin itu tidak mengenal institusi gitu ya. Di setiap kehidupan kita sehari-hari pun harus disiplin. Nggak cuma soal akademis gitu. Kalian ada janji aja, janji sama pacar, sama temen, sama orang lain, sama kolega, sama kenalan gitu. Kalau janjinya jam 7 ya datangnya berarti 7 kurang 5 paling nggak kalian sudah sampai di tempat gitu. Kalau tugasnya itu kata dosennya misalkan minimal 1 halaman, ya minimal itu harus dipenuhi disiplin kayak gitu. Dikumpulkan minimal maksimal jam 7. Kumpulkan juga jam 7 paling telat gitu. Malah sekarang kita udah bicara sistem. Ya, balik 7 kurang 1 tuh udah paling lambat kalian untuk mengumpulkan. Seperti itu. Ya, jadi itu sangat penting untuk kehidupan ke depan, proses pendewasaan tadi kayak gitu. Mungkin kalian risih ya dengar Bodis ngomong A B C D F G, apa sih Bodis ceremet? Tunggu ya, tadi saya sudah bilang 8 tahun yang lalu saya pun nggak ngira saya akan begini hari ini ya. Itu jangka panjang. Kalau dalam hukum pajak itu ada perasaan manfaat secara jangka panjang kayak gitu ya. Nah gitu. Jadi ini nilai-nilai itu adalah sebuah investasi yang dipupuk gitu ya. Nggak ada kata terlambat adik-adik. Kalau mungkin nilai-nilai yang kita pelajari bersama hari ini belum adik-adik kembangkan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Starts today, mulai hari ini. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab. Ya, tadi nyambung tuh sama yang baru sudah sampaikan tadi. Kalau katanya Pak Sugono itu wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, ya, kalian sudah memilih untuk jadi sarjana hukum nantinya, berarti anti korupsi, pendidikan anti korupsi salah satu tanggung jawab yang adik-adik tanggung, adik-adik harus selesaikan gitu ya, dengan tuntas tentunya. Ya, nggak boleh asal-asalan. Kalau endingnya adalah kita akan diukur secara kuantitas ya, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi percayalah, kalau nilai-nilai ini ada diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kuliah, nggak hanya di mata kuliah anti korupsi, kuantitas itu akan mengikuti. Gitu ya. Jadi usahakanlah kualitas dulu. Gitu. Kuantitas itu pasti akan mengikuti. Gitu ya. Tiada hasil mengkhianati usaha. Kalau usaha nilai-nilai adik-adik ikhtiar, tawakal sudah diusahakan dengan semaksimal mungkin, pasti yang kuantitas itu akan mengikuti. Seperti itu ya. Dan sedikit motivasi gitu ya, Tuhan itu kalau sudah mempercayakan tanggung jawab kepada adik-adik, kepada saya, kepada kita semua, pasti Ia tahu kalau kita sanggup gitu ya. Dengan adik-adik ketemu saya, berarti teman-teman adik-adik sanggup untuk
mengikuti webinar anti korupsi sampai tuntas bersama saya, nanti juga bersama Bu Heni, kayak gitu ya. Tanggung jawab di situ kekuatan nilai-nilai motivasinya. Saya lagi silakan ditambahkan dari bahan bacaan apapun ya, terserah bebas untuk melengkapi catatan karena nanti saat ujian gitu ya, saat adik-adik pertanggungjawaban akhir nih makul anti korupsi, akan saya lihat juga seberapa banyak nih bahan bacaan masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya kerja keras, hard works ya. Tadi udah nyambung sama yang saya sampaikan bahwa tiada hasil mengkhianati usaha kayak gitu. Nah, adik-adik kerja keras itu bukan berarti dinilai secara fisik aja ya. Kerja keras adik-adik untuk membangun nilai-nilai yang baik itu juga dinilai sebagai kerja keras gitu menurut saya. Ketika ada yang mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, mempresentasi di depan kelas, kita diskusi, saya sebagai fasilitator itu bisa melihat effortnya adik-adik. Ya, saya berkali-kali ucapkan effort kerja keras, saya itu bisa melihat. Saya bisa merasakan gitu ya. Nilaikan pakai rasa. Oh, ada yang ini effortnya segini, oh ada yang ini effortnya segini. Saya bisa merasakan, saya bisa memberi catatan-catatan kecil di buku nilai saya. Gitu. Kalau si A, si B, si C itu begini, seperti itu ya. Itu soal kerja keras. Dan kerja keras itu juga erat kaitannya dengan tekad, ya, will, good will tentunya, jangan bad will ya, good will, tekun, ulet, ya, daya tahan. Gitu. Selanjutnya daya kerja, ya berarti endurance kalau dalam bahasa Inggrisnya endurance gitu. Jadi anti korupsi ini, pendidikan anti korupsi juga salah satu sarana untuk menempa gitu ya daya tahan, daya juang adik-adik gitu. Buktinya pendidikan anti korupsi ini juga ada bab khusus tentang nilai-nilai lah. Berarti kan memang apa ya sangat dijunjung tinggi gitu soal ini. Oke, selanjutnya adalah keberanian. Ya, berani bukan berarti nekat. Tadi tekad, ini nekat beda ya, bukan berani. Udahlah kita terobos aja dulu. Oh, bukan kayak gitu. Keberaniannya tuh terukur dan terarah. Kenapa nih keberanian ditaruh setelah disiplin, setelah tanggung jawab, setelah peduli ya? Karena keberanian itu juga harus mempertimbangkan hal tadi yang sudah kita bahas di awal, gitu ya. Oke, aku berani mempertanggungjawabkan hasil ujianku karena aku jujur, karena aku tepat waktu, seperti itu ya. Aku berani menolong sesama karena aku punya anggota organisasi yang bisa bertanggung jawab, yang disiplin kayak gitu ya. Bayangin kalau kalian mau nolong orang tapi organisasi kalian amburadul, lah kasihan orangnya malah ya, kasihan orangnya, kasihan orang-orang lainnya, kasihan diri sendiri, kasihan organisasinya gitu ya. Mantap ya omongan saya. Oke, selanjutnya sederhana. Nah, kalau ilmu padi bilang semakin berisi semakin merunduk, itu betul adik-adik ya. Orang yang banyak isinya itu seharusnya bisa menjadi observant yang baik. Tahu observant ya? Observant itu dia diam, mengamati, berbicara seperlunya. Saya pernah ikut seminar tips and trick gitu ya, lulus LPDP kalau teman-teman LPDP. Sama itu sekitar 7-6 tahun yang lalu lah saya ikut seminar itu. Jadi salah satu syarat untuk lolos LPDP itu kan lolos FGD ya, ada fokus group discussion, dan triknya gitu ya, waktu itu narasumbernya bilang kalian itu tidak perlu bicara terus, bicara banyak atau tidak. Pertama kali harus menjadi observant dulu. Kalian amati dulu, oh si A gini, si B gini, si C gini. Konekkan sama ilmu, sama nilai pengetahuan yang kalian punya. Gitu, oh kayak gini. Lalu ketika sudah ada timing yang tepat, kalian baru bicara. Nah, itu berarti kerja cerdas dan kerja tepat. Adik-adik sekalian. Ya, kalau orang yang ngomong, terus bicara, terus nggak bisa di-stop, orang awam itu bakal punya penilaian, ini orang berisik banget sih, kayak gitu. Bayangin kalau orang kayak gitu gimana? Ya, kecuali memang dia diberikan waktu, diberikan layar, diberikan space, diberikan time untuk bicara. Lain. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari alangkah baiknya kita perkaya dulu nih isi kita, isi kepala, isi hati, isi batin kita perkaya dulu dengan hal positif, dengan hal baik.
Dan ketika ada forum juga tidak perlu menampilkan semuanya gitu ya. Daki-daki kalau bahasa sekarang nggak perlu. Ya, baru ketika ada waktu bicara atau terlihat timingnya oke untuk kita bicara, baru kita bicara. Nah, di situ akan muncul sikap seorang ilmuwan yang sederhana. Saya rasa seperti itu. Ya, zaman sekarang ini tidak perlu banyak bicara untuk mencapai sesuatu, gitu ya. Cukup tepat, gitu ya, cepat. Tepat sasaran maksudnya ya, cepat itu berarti dengan waktu seminimal mungkin mencapai hasil yang diinginkan gitu ya. Itu salah satu tips and trick yang saya dulu dapat gitu ya. Nah, sederhana kalau kata Pak Sugono ini berarti juga penting dalam interaksi masyarakat, sudah saya sampaikan tadi ya. Dilanjutkan dengan hidup tidak boros gitu ya. Tadi berarti tidak boros bicara gitu ya, kalau contoh saya tadi. Kalau dalam boros keuangan ya berarti tidak konsumtif gitu ya, tidak oh ini diskon berangkat, oh ini promo berangkat, nggak gitu. Kalau promo tapi kalian nggak perlu, buat apa gitu ya. Kalau diskon tapi masih ada yang lama dan bisa dipakai, bisa digunakan, ya buat apa kayak gitu ya. Memang yang namanya barang itu ada masa ya, sepatu ada jebolnya, baju ada sobeknya, kemudian makanan ada habisnya. Tapi kalau masih bisa, masih ada, masih memungkinkan, ya kita manfaatkan dulu utility-nya. Utilitasnya, daya gunanya kita maksimalkan dulu ya. Oke. Selanjutnya keberanian, ini udah saya sampaikan tadi ya. Sama itu, keberanian dan maaf ada sedikit kesalahan ya, keberanian. Nah, adik-adik, pada intinya semuanya itu akan bermuara pada nilai anti korupsi. Gitu ya. Kalau kamu bertanggung jawab, kamu berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau ini direfleksikan ke diri sendiri. Kalau kita hidup sederhana, kita hidup disiplin, seyogianya gitu ya, bahasa yang tepat, istilah yang tepat, kita akan dijauhkan dari godaan-godaan korupsi gitu ya. Juga akan membawa kita kepada nilai-nilai yang lebih jauh yang nggak ada di sini, misalnya nilai kerja keras gitu ya. Kerja keras kan berarti tadi berani mempertanggungjawabkan. Kalau kalian sudah di sini berarti bertanggung jawab, bekerja keras untuk sampai pada ketuntasan gitu. Nah, nilai-nilai hukum yang lain apa? Gustav Radbruch, keadilan ya. Pasti kalau dia disiplin, berarti dia adil. Ya, disiplin itu juga kaitannya dengan waktu kan. Ada skala prioritas waktu gitu. Pasti dia adil. Oke, jam segini sampai jam segini aku harus gini, segini sampai segini aku harus gini gitu. Oh, segini sampai segini aku ada janji sama ini ya. Itu berarti adil ya. Kepastian. Nah, bisa dipegang omongannya. Nggak mencela-mencela gitu kalau bahasa Jawa. Kemanfaatan. Nah, ini nilai yang terbesar ya. Berarti semua nilai anti korupsi ini akan membawa kita, kalau kata Gustav Radbruch, 3 nilai dasar hukum ya, kemanfaatan yang terakhir. Berarti kita bermanfaat, memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, lebih jauh untuk organisasi dimanapun kalian berada, untuk Fakultas Hukum, untuk Universitas Muria Kudus. Nanti kalau udah jadi sarjana hukum di tempat kerja, gitu, misalkan di instansi negara juga berarti untuk negara kayak gitu. Nah, nilai-nilai inilah yang harus dipupuk. Terus sekali lagi, nilai ini nggak kelihatan ya, ini pakai rasa, tapi bisa dirasakan manfaatnya gitu. Kalau ditanggung jawabnya 98 sulit. Ya, tapi kita bisa nilai, oh ini orang bertanggung jawab. Orang ini berarti bisa dipercaya. Kayak gitu. Ya, itu soal nilai. Oke. Selanjutnya kita Selanjutnya kita ke prinsip. Ya, bedanya kalau prinsip itu lebih bisa diukur secara nilai, secara kuantitas, secara angka itu bisa lebih bisa diukur. Kalau prinsip, kalau nilai tadi saya bilang abstrak, prinsip ini lebih konkret, ya, lebih nyata gitu, ada tindakan nyatanya. Dan kalau nilai tadi ada itu lebih, makanya tadi saya bilang kita pupuk karena ditumbuhkan dari dalam. Ya, itu soal hati, soal nurani, soal batin juga. Kalau prinsip itu biasanya udah lebih konkret, sehingga sebentar ya, saya off cam sebentar, saya mau cas laptop sebentar
Ditunggu sebentar ya. Terima kasih sudah menunggu ya. Oke, kalau prinsip ini ya di luar, dia lebih eksternal gitu, bisa dilihat, bisa diukur dan lebih mudah terbaca gitu di luar diri ya. Ini berarti internal diri sama eksternal diri. Nah, prinsip ini juga tidak lepas dari nilai-nilai tadi gitu ya. Nilai-nilai yang dibangun, kemudian disepakati, dikonkretkan, dipositifkan jadi prinsip kayak gitu ya jalan pikirnya. Oke, selanjutnya sebentar. Ini kok mati ya. Saya share ulang lagi. Oke, di sini ya di prinsip. Nah, yang pertama, akuntabilitas. Tadi udah disinggung sedikit ya di awal tentang akuntabilitas. Kalau tadi menurut Sugono, kita ini di bagian prinsip akan lebih berfokus pada pengertian dari Bappenas. Ya. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Ya, berarti akuntabilitas itu kaitannya sama bisa dipertanggungjawabkan. Kalau aturannya menyatakan harus pergi ke sini hari ini, ya berarti tanggung jawabnya melakukan, melampirkan bukti dan membuat laporan pertanggungjawaban. Kayak gitu contoh sederhananya. Ya, akuntabel bahasa Inggrisnya jadi bisa dilihat tuh. Kan udah kelihatan nih, kamu harus pergi ke sini. Oke, kamu pergi. Kelihatan kan kalau pergi, orang bergerak, bertindak kan kelihatan. Terus selanjutnya, laporan buktinya mana? Bisa dilihat. Selanjutnya lagi, bisa dipertanggungjawabkan, mana laporan pertanggungjawabannya, itu bisa dilampirkan. Kayak gitu. Nah, itu akuntabel. Jadi lebih rigid ya. Lebih rigid tapi lebih bisa dilihat. Kalau nilai tadi lebih fleksibel gitu ya. Banyak contohnya. Kalau akuntabel itu, kalau prinsip akuntabel itu kalau dari itu ya itu gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan AAUTB, itu berarti dia legalitas. Ya, erat katanya sama legalitas akuntabel itu. Selanjutnya, transparansi. Transparan itu berarti bukan tembus pandang, bukan ya, berarti transparan itu bisa dilihat oleh semua gitu. Bodi selalu bilang, Bodi sih kalau soal nilai transparan adik-adik kayak gitu ya. Silahkan ya, semua nilai kan Bu Adis upload di Sunan beserta feedbacknya. Silahkan lihat kamu mendapatkan feedback itu karena apa gitu ya. Jadi ada reasonnya. Itu berarti transparan. Ya, nggak mungkin boleh ujuk-ujuk jeder kasih A, tapi anaknya nggak pernah masuk. Nah, itu berarti patut dicurigai transparansinya. Tapi nggak boleh seperti itu ya. Buat disarap yang buat dicontohkan selama ini bisa Adik tiru nanti ya, kelak entah jadi dosen, entah jadi apapun profesi yang Adik pilih, itu harus transparan. Ya, harus terlihat pertanggungjawabannya, harus terlihat proses dalam mencapai tujuannya itu harus terlihat. Memang kita harus berorientasi pada tujuannya, tapi prosesnya juga harus bisa dilihat, gitu ya. Kalau di sini kata Bappenas, transparansi adalah mengharuskan semua proses kebijakan secara terbuka sehingga tidak ada penyimpangan dan dapat diketahui publik. Seperti itu.
ya, jadi terbuka, bisa diketahui publik. Kalau dalam HTN itu ada public hearing gitu ya, yang ini menjadi PR besar ternyata ya, cukup menjadi bumerang gitu katanya. Dulu di waktu amandemen dibuat proses public hearing supaya bisa didengar, bahkan di amandemen Undang-Undang 1211 yang terbaru ini public hearing diperkuat, tapi ternyata yang terjadi sampai hari ini masih public hearing-nya itu kecil gitu partisipasinya. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasinya kurang difasilitasi seperti itu tepatnya. Nah, ini PR kita bersama. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjadi harapan bangsa kita ke depan gitu ya. Generasi saya itu masih generasi Z gitu ya. Nanti adik-adik udah mungkin masuk ke Indonesia Emas itu 2045, pundak dan pundaknya itu ada di adik-adik gitu. Nah, itu makanya harus saya sampaikan nilai-nilai ini gitu ya. Nah, transparansi itu contohnya ya, contohnya itu berarti ada proses anggaran dulu, gitu ya. Kita tahu nih anggarannya apa, oh kita punya anggaran segini, lalu menyusun kegiatan, ya, lalu dibahas, lalu diawasi dan dievaluasi, itu proses minimalnya, gitu ya. Secara lebih rigidnya ada proses monitoring, gitu ya, ada proses misalnya visitasi kayak gitu, itu juga salah satu untuk menjaga dalam faedah. Sebentar, ini kameranya saya benerin dulu ya. Tadi sampai visitasi ada itu dalam konteks juga dalam khazanah gitu ya, dalam khazanah menjaga transparansi itu sendiri. Nah, selanjutnya selanjutnya kewajaran. Ya, berarti wajar itu berarti dapat dipahami, dapat dimengerti, tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus juga tidak menimbulkan kesulitan untuk dipahami gitu ya. Di sini kalau kata Bappenas, wajar ini berarti tidak ada manipulasi, ya, tidak ada penganggaran yang di luar kewajaran, katanya seperti itu. Nah, jadi kalau memang misalkan sudah dianggarkan katakan 5 juta untuk kegiatan A, ya dimanfaatkan secara wajar gitu ya. Mungkin kalau dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya, misalkan butuh ini itu juga harus dalam batas wajar gitu ya. Nggak mungkin misalkan kita terjebak dan harus udah jamnya makan gitu, tapi terjebak suatu keadaan force majeure yang kita nggak bisa melewatin katakan kemacetan itu gitu, padahal udah jam makan dan nggak mungkin dibiarkan kelaparan kan, berarti harus makan lah. Ya terus jangan jadi kesempatan nih kita cari resto aja dulu yang enak, wah jangan kayak gitu juga ya. Sewajarnya kita biasa makan segini ya segitu gitu, carilah yang memang sewajarnya ya kita segitu itu gitu ya. Lain kalau itu misalnya sama keluarga gitu ya, lagi liburan ya itu di luar ini ya, di luar konteks apa namanya, nilai-nilai yang harus diingat tinggi itu. Nah itu kalau waktu sama keluarga tapi terus kita yang kayak biasanya aja nggak boleh lebih-lebih, nah itu berarti nanti ada sisi pelitnya gitu ya, lain. Jadi kita harus bisa membedakan juga mana yang saat harus kita bertindak wajar, mana yang harus kita bertindak dengan penuh kebahagiaan yang apa namanya, yang tidak diukur-ukur dengan batas-batas yang selama ini kita pelajari kayak gitu ya. Jangan itu juga nanti kayak ayah bunda kata Bu Adis nggak boleh makan lebih dari wajar, jangan kayak gitu ya. Tetap bedakan gitu ya. Kapan saatnya kita bisa have fun tanpa beban gitu ya, kapan saatnya kita harus rigid, kita harus bertanggung jawab, itu dibedakan gitu. Selanjutnya
kewajaran itu juga berarti komprehensif dan disiplin. Nah, tadi sama nilainya ada sambungannya tadi ya. Komprehensif itu berarti keseluruhan, gitu ya. Secara keseluruhannya itu disiplin. Disiplin. Oh, berarti kalau misalkan saya ya adik B gitu ya, adik B dari awal sampai akhir dia secara komprehensifnya disiplin. Oh, berarti dia memang mahasiswa yang bisa saya mengerti, wajar kayak gitu ya. Tapi kalau dari awal sampai akhirnya jarang masuk, tugas nggak buat, tapi minta nilai bagus, nah itu berarti nggak wajar, di luar kewajaran saya dan kita kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kebijakan. Kebijakan berarti dapat mengetahui dan memahami, ya, bijak, wise. Dia tahu, bisa paham. Nah, tadi nyambung sama yang tadi saya contohin ya. Bukan berarti di segala detik kehidupan kita tuh makannya harus begitu terus, enggak. Ya, ada kadangkala kita harus begini, kadang-kala kita harus begitu. Berarti bijak. Kita tahu timingnya, kapan harus bicara, kapan harus enggak, kapan harus rigid bikin laporan keuangan, kapan enggak gitu ya. Oke, kalau sehari-hari kita buat laporan keuangan itu baik, tapi juga enggak harus diminta tanda tangan. Ayo bunda, tanda tangan dong laporan keuangan aku, ya enggak kayak gitu ya. Itu nilai-nilai pribadi yang harus dipupuk aja gitu. Tapi kalau misalnya dalam organisasi di kampus atau dimanapun ada berada, ya wajib ada tanda tangannya laporan keuangan itu. Itulah ya. Jadi kenapa penting menjadi prinsip, karena bisa aja kebijakan itu disalahgunakan kayak gitu ya. Si A merasa saya punya kebijakan tanda tangan dokumen-dokumen, lah dimanfaatin deh karena dia bisa tanda tangan semuanya, hal yang nggak harus tanda tangan ditandatangani. Nah, berarti jadi nanti abuse of power. Atau kebalikan, harus ditandatangani tapi dia nggak paham kebijakannya apa, malah nggak ditandatangani. Nah, hal-hal kayak gitu malah terjadi harus ada pertanggungjawaban hukumnya kayak gitu. Nah, itu kan jadi ribet kalau kayak gitu. Jadi itulah harus tahu secara wajar, secara bijak kapan harus bertindak A, kapan harus bertindak B kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini adalah kontrol kebijakan gitu ya. Di sini kontrol kebijakan didefinisikan sebagai upaya untuk betul-betul efektif dalam mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kayak gitu. Jadi nyambung sama kebijakan tadi ya, supaya tidak terjadi abuse of power itu harus dikontrol, harus dimonitoring gitu. Misalkan gini, ini sharing sedikit ya soal tesis saya itu kaitannya juga dengan ini. Jadi waktu saya bikin tesis itu saya menemukan satu masalah ya, salah satu masalahnya adalah bahwa masih ada daerah melalui dewannya ya, DPRD itu kan boleh mengajukan rancangan undang-undang. Itu mengajukan rancangannya di luar kewenangannya. Ya kan kita dibedakan ya, ada kewenangan absolut, kewenangan mutlak, ada kewenangan alternatif dan seterusnya. Nah, kewenangan mutlak atau absolut itu menjadi tanggung jawab wewenang mutlak pemerintah pusat. Berarti wewenang-wewenang pemerintah pusat itu nggak boleh dicomot sama daerah. Nah, itu kebijakannya kita seperti itu. Kebijakan otonomi daerah kita seperti itu. Tapi dalam kenyataannya masih ada DPRD ya, itu mengajukan RU rancangan perda, RH perda itu di luar kewenangannya. Jadi dia mencomot kewenangan pemerintah pusat. Nah, itu kan nggak boleh kayak gitu. Ya, berarti dalam konteks kebijakan ada beberapa kemungkinan. Entah dia tidak paham, entah dia tidak tahu, entah dia coba-coba, entah ada kepentingan lain. Kita nggak tahu di situ. Makanya diperlukan kontrol kebijakan. Dalam konteks contoh saya tadi, kontrol kebijakannya dipegang oleh Biro Hukumnya Pak Gubernur, ya, Biro Hukumnya Provinsi. Di situ ada monitoring, ada evaluasi, ada pemberian nomor, pemberian label kayak gitu ya. Nah, kalau kebijakan yang dilakukan DPRD itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, maka secara kontrol itu akan di-cut. Oh, nggak boleh nih, nggak bisa, ini kewenangannya bukan kewenangan Anda, bukan kewenangan daerah kayak gitu. Contohnya seperti itu. Misalkan tadi yang saya contohin tadi itu lolos kontrol gitu ya, atau alias nggak dikontrol atau kurang kontrol, bukan tidak mungkin akan menimbulkan celah korupsi seperti itu ya. Mungkin awalnya cuma korupsi tanggung jawab, korupsi kebijakan, ya lama-lama bisa nyambung ke korupsi keuangan juga
seperti itu. Ya, itu adalah nilai dan prinsip yang saya maksudkan untuk saya sampaikan melalui Zoom meeting kali ini yang saya ambil dari buku yang sudah saya tampilkan tadi di awal gitu ya. Semoga nilai dan prinsip ini bisa membantu adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam tugas juga semoga bisa membantu ya tugas yang akan kita bahas. Tapi paling utamanya tentu dalam kehidupan sehari-hari karena pada akhirnya yang semua bab pendidikan anti korupsi ini ya pada akhirnya diharapkannya adalah ya adik-adik tidak akan menjadi koruptor kayak gitu ya. Sedikit spoiler nih nanti yang akan kita bahas nah ini ya pasti dalam hati langsung wah gitu ya. Nah ini akan kita bahas di next meeting gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik itu jadi melakukan hal yang sama seperti beliau kayak gitu ya. Selain selain ditindak pidana kan juga koruptor itu pasti ada sanksi sosialnya ya gitu. Saya nggak tahu rasanya beliau-beliau itu seperti apa, tapi paling nggak kita tidak akan sebagai rakyat ya kita tidak akan melihat beliau-beliau lagi itu dengan cara pandang yang sama gitu. Kita akan mengingat gitu ya, memori kita akan mengingat oh Pak ini yang pernah korupsi, oh Bu ini yang pernah korupsi kayak gitu ya. Nah itu bayangkan kalau orang lain punya penilaian label yang seperti itu di diri kita gitu. Nggak cuma koruptor aja, bisa aja kayak oh tukang nyontek, oh tukang telat, oh tukang mencela-mencela kayak gitu. Nah itu kan juga jelek kayak gitu ya hal seperti itu. Kalau kita punya kesempatan untuk diingat secara baik dengan nilai-nilai baiknya, kenapa tidak? Gitu ya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti akan kita bahas dalam ruang case method gitu ya. Nanti forumnya itu diskusi supaya adik juga punya kesempatan yang sama dengan saya untuk bicara gitu ya. Kan tadi harus adil. Gitu. Semoga bisa menginspirasi dan semoga disempatkan ya waktunya untuk mengikuti pembelajaran asinkronus ini. Terima kasih. Semoga tetap sehat, semoga tetap kuat, dan semoga kita dipertemukan kembali di waktu yang akan datang. Gitu ya. Kalau dalam waktu dekat sih next meeting, tapi dalam waktu jangka panjang tentu saja dipertemukan di ruang kelas di Fakultas Hukum seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga juga tadi pesan saya untuk dilengkapi poin-poinnya ini juga dilaksanakan gitu ya, atau manfaatnya akan kembali ke diri kalian masing-masing seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di next meeting dan semoga juga bisa ini ya bermanfaat untuk pembelajaran di mata kuliah lain gitu karena tanggung jawab saya sebagai fasilitator pendidikan anti korupsi juga itu supaya di mata kuliah lainnya itu menjadi lebih baik kayak gitu ya. Jadi jangan usahain di mata kuliahnya baru saja, tapi di mata kuliah Bapak Ibu dosen yang lain. Itu pesan penting yang saya harus sampaikan seperti itu. Baik, boleh masuk ke kegiatan dan sampai jumpa di next meeting.